Suami Sarwendah dan ayah dari Onyong, Thalia dan Tania Onsu ini sempat mengalami hal-hal di luar nalar. Salah satunya darah segar yang tiba-tiba saja mengucur deras dari pahanya tanpa didahului adanya luka. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita heboh yang berhubungan dengan dugaan praktek perdukunan. Berita-berita tersebut bahkan viral lantaran melibatkan seorang yang diduga dukun santet yang ternyata juga kedapatan memiliki senjata berbahaya berupa senjata api dan granat di rumahnya. Dan inilah viral, warga geledah rumah dukun santet di Tangerang, polisi dapatkan senpi dan granat hingga foto yang ditusuk. Dituding dukun santet, satu keluarga di Bima dianiaya hingga satu orang tewas. Hingga sederet artis pernah dapat kiriman goib. Berikut kisah-kisahnya. Viral, warga geledah rumah dukun santet di Tangerang, polisi dapatkan senpi dan granat hingga foto yang ditusuk. Heboh di sosial media, aksi warga Ciputat yang menggerebek salah satu rumah di Jalan Masjid Ahli Ihsan RT 2 RW 7 Ciputat Tangerang Selatan akhir pekan kemarin. Pasalnya, warga mencurigai jika sang pemilik rumah yang berinisial H, 67 tahun, membuka praktek dukun santet. Puluhan petugas dari Polres Metro Tangerang Selatan yang datang ke TKP tidak lama kemudian akhirnya langsung mengamankan H serta melakukan penggeledahan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati puluhan foto dengan objek foto yang telah ditusuk-tusuk, 2 senjata api, dan juga sebuah granat nanas. Meski telah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi praktek perdukunannya, namun polisi tetap menjerat H dengan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Maksud lu apa? Jawab aja. Maksud lu apa? Biasa aja dong. Apa? Diam. Udah diam. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Yang dibilang istri tuanya ini, Mbak. Dan kebetulan yang ditemukan ada pistol dengan granat di sini. Oh, ada masih. Istri masih di sini, anaknya masih. Waktu itu di hari Minggu ya, kita sudah ke sana dengan warga yang ya yang kena itu. Ya mungkin ada ustadz, ada pengurus masjid. Kita tanya ini apa maksudnya? Ini udah jenis santet. Terus kita tanya seperti apa ya, akhirnya dia mengaku Anda bukan ada, soalnya ada yang meninggal di dalam foto yang di foto ketemu itu ada yang meninggal juga kan, dia jadi ini yang jadi tambah ini lagi ya. Ini suami juga betul-betul banyak paku-paku ya di foto itu, masih nempel paku. Saya dan keluarga saya kan sudah lama sakit. Cuman kan saya tidak berpikir kalau dia itu yang nyantet. Tapi saya sudah yakin bahwa ini bukan medis, gitu loh. Pas dibuka di laci, dikunci, ada bungkusan plastik. Pas ada bungkusan plastik itu, pas saya buka, kok ada foto saya. Sudah penuh dengan jarum semua kan. Mata, pala semua, badan semua kan. Kaget saya. Beranggapan warga ini masa curiga, kenapa foto-foto warga ada sama dia dalam keadaan ditusuk-tusuk, gitu, ada tanda merah. Berarti kan ada niat. Dia maksudnya apa gitu, ada niat. Ya kita bermusyawarah tuh warga ingin menanyakan, maksudnya menanyakan sama yang tersangka ini yang sekarang apa namanya sudah ditangani polisi.
kenapa foto-foto warga ada sama dia. Tujuan sih itu, kita cuma mau nanya aja. Budaya kita kan sebenarnya budaya timur, banyak sekali hal-hal yang akhirnya kita percaya, apalagi kalau ngomongin masalah mistis, banyak hal-hal yang akhirnya kita percaya karena memang dari zaman dahulu kala pun sampai sekarang pun itu tuh masih selalu dibawa gitu. Jadi kalau dilihat ada rumah seperti itu, ya nggak heran sih, karena banyak sekali kepercayaan-kepercayaan ya di luar agama itu sendiri. Praktek spiritual yang dilakukan oleh beliau itu memakai jasa makhluk goib gitu. Jadi beliau melakukan itu memang dia ada satu security kontrak. Orang-orang yang masih sangat mempercayai animisme dan dinamisme. Kemudian juga orang-orang yang mempunyai aliran-aliran khusus, aliran-aliran kuno dalam komunitas-komunitas tertentu yang masih mempercayai kekuatan-kekuatan sihir. Indonesia ini adalah sebuah negara yang memang sangat erat sekali dengan dunia tersebut. Ilmu sihir, ya. Santet itu termasuk bagian dari sihir, ya. Sihir ini adalah ilmu yang didatangkan dari iblis, datangkan dari setan, dari iblis. Jadi pelakunya bersekutu dengan iblis atau setan. Ini jelas hukumnya adalah haram dan pelakunya harus taubat dan minta ampun dan tidak mengulanginya lagi. Wanita asal Korea Selatan dituding mau tumbalkan anaknya untuk ilmu hitam. Bayinya baru lahir direbut sang suami sambil dikawal polisi. Geger, kasus wanita warga negara Korea Selatan yang tinggal di Jakarta berinisial BM, 43 tahun yang memperebutkan bayinya dengan sang suami. Ya, bayi yang dilahirkannya pada 21 Januari 2024 itu ternyata telah direbut oleh Awe, suaminya sendiri yang merupakan warga negara Singapura. Kejadian ini menyita perhatian banyak pihak karena wanita asal Korsel tersebut menangis histeris di depan rumah sakit sehingga jadi sorotan banyak mata. Namun, upaya BMJ untuk merebut kembali bayinya yang dibawa ke rumah sakit oleh Awe untuk menjalani pemeriksaan rutin gagal setelah sang suami kabur bersama bayinya dengan pengawalan ketat security rumah sakit. Awe sendiri berdalih terpaksa menguasai anaknya lantaran menuduh sang istri akan menjalani ritual ilmu hitam dengan menumbalkan sang anak. Kok bisa ada gitu ya hal-hal seperti itu lagi, tapi memang kita meyakini bahwasanya dunia yang bukan dari kita lah gitu ya, dunia lain tuh memang pasti ada gitu. Cuman di zaman sekarang masa iya sih masih ada melakukan hal-hal seperti itu gitu, nggak nyangka aja sih. Udah gitu juga kan tadi lihat berita yang sedikit itu mengenai rumah sakit juga ya, dan anaknya menjadi tumbal nih, mentang-mentang dia adalah WNA, warga negara asing. Jadi kita juga kebijakan dari rumah sakitnya juga sih itu yang mungkin ya harus dipertegas lagi tuh. Cara menghindari atau mengobati santet adalah, pertama kalau kita menghindari ya tentu konsepnya sama tuh. Kalau kita dipukul head nggak kena, tembak door head ingat gitu nggak kena. Itu menghindar ya. Jadi menghindari ya dengan cara ya menghindari, dengan cara menjauhi. Kalau kita banyak teman sih biasanya nggak akan disantet, apalagi kalau kita udah banyak tertawa, banyak senyum-senyum, ya mungkin itu juga akan menghindarkan kita dari dunia persakitan tadi. Yang penting tidak senyum atau tertawa sendiri. Dituding dukun santet, satu keluarga di Bima dianiaya, satu tewas. Peristiwa memilukan menimpa Nurdin, 54 tahun, warga desa Sorok, Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, Nurdin bersama sang istri, Nurmi, dan buah hatinya Faturahmi yang tengah berada di rumah, tiba-tiba saja diserang orang-orang bersenjata parang dan tombak
di tengah malam buta. Akibatnya, Nurdin tewas dengan sejumlah luka akibat benda tajam di tubuhnya. Sementara istri dan anaknya mengalami luka serius akibat bacokan parang dan tusukan tombak. Penyerangan terhadap korban dan keluarganya diduga dipicu tuduhan dukun santet yang dilontarkan oleh para penyerang. Sementara itu, petugas Polres Bima Kota yang menangani kasus ini akhirnya berhasil mengamankan IN 26 tahun dan AR 42 tahun yang diduga menjadi otak serta terlibat langsung dalam penyerangan serta sejumlah terduga pelaku lainnya. Dengan motif yaitu dendam. Dendam karena ibu kandung bersangkutan sakit sebelumnya dan menuduh korban ini sebagai tukang telur atau dukun santet. Di zaman sekarang sih udah zaman teknologi, udah zaman canggih. Percaya nggak percaya, percayanya itu ya percaya hal gaib itu ada. Tapi kalau untuk bisa menyakiti hal yang kesana banget, ya kalau itu sih masih nggak terlalu lah gitu, nggak mau meyakini banget lah. Dari berita-berita heboh yang berhubungan dengan dugaan praktik perdukunan, dunia hiburan tanah air juga sempat diramaikan berita sederet selebritis mulai dari Brisya Jody, Ruben Onsu, hingga Indah Dari yang pernah mendapat kiriman gaib dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan inilah kisah mereka. Brisya Jody. Di tengah popularitas yang kian menjulang di ranah musik tanah air, Brisya Jody, penyanyi muda jebolan ajang Indonesian Idol musim ke-9, sempat mengungkap kejadian tak biasa yang dialaminya. Salah satunya terkait penemuan paku berkarat di balik sprei kasurnya. Sebelum penemuan paku misterius itu, Jody juga sempat tak bisa bangun lantaran sekujur tubuhnya terasa sakit. Tak hanya paku misterius yang ditemukan di tempat tidur yang juga membuat Jody sekeluarga bergidik, ternyata di sudut kamar tidur sang kakak ditemukan pula sejumput tanah berwarna merah yang diduga seperti tanah kuburan. Tanah berwarna merah tersebut terserak begitu saja seperti ada yang sengaja meletakkannya. Saking takutnya, keluarga langsung membuang tanah tersebut. Keanehan-keanehan berlanjut dengan datangnya secara tiba-tiba 8 kucing hitam di depan rumahnya dan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Alih-alih mencurigai orang-orang yang kemungkinan menjadi pelaku dari semua dugaan serangan gaib ini, Jody dan keluarga lebih memilih melakukan pembersihan diri dan juga lingkungan rumahnya dengan air suci. Aku baru bangun, soalnya tadi kayak ada yang nusuk sakit gitu. Terus aku bangun-bangun gak enak badan, terus aku gini-giniin kasur. Aku kayak nemuin sesuatu di sini, tapi aku minta tolong bukain dulu, takut. Wah, kok bisa sih? Pantas akhir-akhir ini agak aneh ya. Sini kan udah diberesin ya mbak? Udah diberesin tapi nggak ada apa-apa. Ya kan? Aneh banget loh. Itu bener-bener paku yang karatan. Udah karatan tapi setengahnya doang. Mbak habis muntah. Kenapa? Mual tahu. Mual habis dari situ. Lagi. Iya, ada paku. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya nggak mau suzon sama siapapun. Jadi aku cuma percaya kuasa gelap gak bisa masuk di orang-orang kayak kita. Karena kan aku sering berdoa, aku beriman. Jadi mungkin kalau misalnya orang bilang itu santet atau orang bilang gimmick dan segala macam, demi apapun nggak samsak. Sudah berapa kali kejadiannya? Baru ini? Enggak sih, cuman paku sama tanah doang. Ruben Onsu. Ruben Onsu menjadi salah satu pesohor tanah air yang kerap mendapatkan serangan gaib dari orang-orang yang diduga iri dengan kesuksesan karir dan juga bisnisnya.
Akibat serangan goib itu, suami Sarwendah dan ayah dari Onyo, Thalia dan Tania Onsu ini sempat mengalami hal-hal di luar nalar. Salah satunya darah segar yang tiba-tiba saja mengucur deras dari pahanya tanpa didahului adanya luka. Tidak hanya itu, ketakutan juga sempat melanda Ruben lantaran serangan goib juga sempat menyasar anak dan istrinya. Meski sempat nyaris putus asa, namun Ruben Onsu terus berusaha kuat dan tegar demi keluarga tercintanya. Tidak hanya itu, Ruben juga percaya jika Tuhan pasti akan melindungi dirinya dan juga keluarga tercinta dari orang-orang yang mencoba mengusik kehidupannya lewat cara-cara goib. Pertama memang mau menyelakai karena ada faktor iri dan dengki. Yang kedua tentang misal bikin suasana keluarga nggak harmonis, nggak utuh. Karena terkadang ruang sudah dinyalain AC-nya tapi rasanya gerah gitu, jadi panas gitu, nggak nyaman atau sakit. Tapi di sini sakit nggak tahu sebabnya, Mas. Nggak ada penyakitnya. Ya. Buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih. Minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan. Kita lebih banyak berdoa. Indah Dari. Tak hanya Ruben Onsu, mantan istri Caesar Indah Dari juga menjadi sosok pesohor tanah air yang kerap menjadi sasaran serangan goib dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Akibatnya, kesehatan Indah Dari sering drop termasuk mengalami muntah darah hebat. Selain penanganan medis, Indah Dari juga sempat menjalani pengobatan non-medis, salah satunya ruqyah. Karena itu, lewat petunjuk yang didapat, akhirnya diketahui lokasi letak media santet yang menyasar Indah Dari. Benar saja, saat lokasi tersebut digali, ditemukan buhul yang diduga dikubur oleh pelaku. Ini lihat nih, udah fix ini kayaknya baru ya Pak ya? Ini kayaknya baru ya Pak ya? Pas asar itu sebelumnya saya udah niat kan, memang ya Allah bantu, udah malamnya tuh juga udah sebelumnya malamnya udah minta bantuan sama bunda juga, Bun doain ya besok aku mau cari buhulnya gitu, karena waktu hari Senin reaksi itu kan saya sampai nggak sadar 4 jam itu sempat ada keluar dari si jinnya bilang buhulnya di pojok di lubang. Sebelum di situ udah ada lagi ketemu paku 2 paku teh gitu kata Retno yang ada sahabat aku yang bantuin, paku 2 paku karatan gitu di dalam. Terus ketemu terus nggak lama coba Pak di situ pokoknya, karena di situ saya udah nggak karu-karuan. Kalau kita mau tahu orang kena santet atau tidak, tentu dibutuhkan kepekaan. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang mengerti. Tentu banyak juga orang yang pura-pura tahu dan pura-pura mengerti. Jadi kita nggak boleh salah, jangan sampai salah nanya, jangan sampai salah melakukan tindakan. Berbicara mengenai ilmu sihir atau ilmu santet, menurut pandangan Islam memang ilmu santet itu benar adanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 itu dijelaskan dari mulai zaman Nabi Sulaiman sejarahnya sudah muncul ilmu sihir.